Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Mari, silakan duduk, Kak. Baik, Bu. Baik, terima kasih sudah datang ke sini. Saya boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Rizky Mawadara. Baik. Biasanya dipanggil siapa? Halo, Bu. Oke, baik. Baik, Mama. Sebelumnya, terima kasih telah datang ke sini. Nama saya Kalisa Yasmin Asri. Saya adalah seorang konselor yang akan menemani Mawar hari ini. Sebelum saya lanjut, apakah sebelumnya Mawar sudah pernah melakukan konseling? Belum. Baik, karena Mawar belum pernah melakukan konseling, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu nih. Jadi, konseling perorangan adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli, yang diantaranya terdapat beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, asas kerahasiaan itu kegiatan yang dimana di dalamnya kita ini, saya dan kakak Mawa tuh ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan kepada halayak ramai atau orang luar. Jadi informasi atau data apapun yang disampaikan oleh Mama saya simpan dan tidak akan saya sebarluaskan. Lalu yang kedua itu asas keterbukaan, yaitu menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Jadi apapun yang disampaikan Mawar nanti harus sama atau harus yang benar-benar Mawar rasakan saat ini. Lalu asas kesukarelaan. Nah, asas ini tuh menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti layanan yang diperuntukkan baginya. Sebelumnya, Mawar mengikuti konseling tidak ada perasaan terpaksa kan? Tidak, Bu. Baik. Lalu asas kenormatifan, di mana kita ini, saya dan Mawar, melakukan konseling harus berdasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Apakah Mawar sudah paham? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya saya akan mengucapkan jadi konselor untuk sebagai janji dalam konseling kita hari ini. Saya, Kalisa Yasmin Asri, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari konseling saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, setelah kita memahami bersama nih tentang proses konseling hari ini yang akan kita laksanakan hari ini, saya ingin mengenal lebih jauh nih tentang Mawar. Jadi apa yang kakak Mawar rasakan saat ini? Akhir-akhir ini saya kemarin pernah tugas saya. Habis itu kayak banyak banget yang harus saya kerjain. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih lanjut kan kehilangan itu dikarenakan apa atau ada hal-hal lain yang selain yang kakak mau sebutkan tadi? Sekarang tugas kuliah saya sedang banyak. Habis itu sebentar lagi juga ada KKN, ada kegiatan magang yang harus saya siapin. Habis itu selain itu kalau pulang ke rumah juga saya harus membantu orang tua. Oke, baik. Jadi dari apa yang kakak mau sampaikan tadi, ada beberapa tanggung jawab yang harus kamu jalankan dalam waktu yang berdekatan ya? Iya, Bu, kadang tuh saya bingung harus mulai dari mana. Oke, baik. Jadi ketika kamu merasa kelelahan, terus kamu bingung nih karena tanggung jawab kamu banyak dalam satu waktu, biasanya kamu ngerasain apa ketika menghadapi tuntutan-tuntutan tersebut? Kayak ngerasain takut, cemas, yang ada takut terlewatkan gitu, Bu. Terus habis itu kadang ngerasa nggak fokus ngerjain apa juga. Oke, baik. Jadi ketika kamu menghadapi tuntutan-tuntutan yang banyak itu dalam suatu waktu, kamu merasa sulit fokus, karena sulit fokusnya itu bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang terjadi gitu. Kayak saya sering menunda tugas, awalnya mau mengerjakan tapi karena merasa tugasnya banyak, akhirnya saya membuka media sosial dan melakukan hal lain. Oke,
Lalu setelah kamu merasa tugas banyak, terus kayak bingung, kelelahan, terus akhirnya jadi lebih milih membuka media sosial. Setelah itu biasanya kamu bagaimana? Waktu berlalu begitu aja dan tugas juga semakin Oke, baik. Jadi kalau misalnya kamu lagi banyak lagi banyak tugas, terus kamu apa itu kamu ngerasanya waktu itu terus berjalan begitu aja, terus berlalu begitu aja, dan tugas kamu ini semakin menumpuk ya. iya, saya ingin mengatur waktu dengan baik sehingga semua tugas kuliah dan tugas persiapan KKN magang berjalan lancar dan saya tetap bisa membantu orang tua saya. Baik, saya memahami nih situasi kamu karena sebelumnya saya juga sempat merasakan hal tersebut. Dari semua hal yang sedang kamu hadapi, apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk saat ini? Saya ingin mengatur waktu dengan baik sehingga tugas kuliah selesai, terus persiapan KKN magang berjalan lancar dan saya tetap membantu orang tua saya. Oke, baik. Jadi keinginanmu atau tujuanmu saat ini tuh mampu menjalankan tuntutan-tuntutan tersebut secara bersamaan tanpa merasa kewalahan ya. Iya, Bu. Baik. Jika tujuan atau keinginan kamu tercapai nih yang tadi kamu sampaikan, apa yang akan berubah dalam diri kamu? Saya akan lebih tenang, tidak terlalu stres dan tidak lagi mengerjakan tugas yang mendadak. Oke, baik. Menurut kamu nih, apakah mengatur waktu dengan baik ini hal yang penting untuk kamu agar kamu tuh mencapai keinginan kamu tadi? Iya, Bu, sangat penting. Oke. Menurut kamu kenapa tuh sangat penting? Karena saya tidak ingin mengecewakan dosen, orang tua maupun diri saya sendiri. Nah sekarang tadi kan kamu sudah menyampaikan keinginan kamu, terus seberapa penting waktu untuk mencapai keinginan kamu. Sekarang nih kita lihat dari sisi lain, apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Bagaimana sih kamu melaksanakan kegiatan kamu dalam sehari-harinya? Pagi saya kuliah sampai siang. Terus kalau ada waktu kosong saya kadang istirahat atau bermain ponsel. Oke, baik. Setelah kamu kuliah terus istirahat bermain ponsel, kamu melakukan apa lagi? Sore sampai malam biasanya membantu menjadwal. Oke, baik. Lalu kalau misalnya nih ada tugas kuliah, kamu biasanya kapan ngerjainnya? Biasanya malam hari sih. Oke. Kamu kalau malam hari itu apakah selalu terlaksana atau selalu selesai tugas-tugas yang kamu kerjakan? Tidak juga, bukannya sudah capek jadi akhirnya menunda tugas. Kalau saya boleh tahu nih kan tadi kamu pulang kerja istirahat sambil bermain media sosial. Itu biasanya kamu bisa bermain media sosial dalam sehari itu berapa lama? Mungkin sekitar 3-4 jam kalau gitu. Oke, baik. Menurut kamu dalam 3-4 jam itu tuh dalam sehari menurut kamu bagaimana jumlah waktu tersebut? Apakah mengganggu keseharian kamu atau berdampak pada penundaan tugas kamu? Jadi sebenarnya cukup banyak di waktunya, tapi saya suka keteteran dalam mengerjakan apapun. Oke, baik. Lalu dalam waktu pengerjaan media sosial segitu terus membuat kamu keteteran dalam sehari-hari, apakah menurut kamu waktu tersebut membantu kamu menyelesaikan tugas, mempersiapkan KKN dan magang? Tidak. Baik. Ketika tugas kamu mulai menumpuk nih, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya merasa panik kalau mencoba mengerjakan tugasnya semua sekaligus. Oke. Kalau kamu lagi di kondisi mengerjakan tugas sekaligus dan panik terburu-buru, bagaimana menurut kamu hasilnya? Malah semakin bingung sih. Oke, baik. Jadi kalau misalnya lagi buru-buru terus kamu menumpuk tugas, kamu tuh jadi malah semakin bingung ya dengan hasil tugas kamu. Nah, untuk saat ini nih, apakah kamu memiliki jadwal belajar harian atau jadwal kegiatan kamu sehari-hari? Kalau daftar prioritas kamu untuk dalam tugas-tugas pengerjaan dalam waktu jangka dekat ini ada? Itu juga belum, Bu. Baik, jadi kamu belum ada punya jadwal harian, belum punya prioritas tugas dalam jangka waktu dekat ini. Jadi selama ini kamu lebih banyak melakukan kegiatan, melakukan tugas itu tanpa perencanaan jadwal ya, kamu melakukannya secara spontan gitu. Baik, menurut Mawar nih kebiasaan mana sih yang sangat berpengaruh terhadap kesulitan kamu mengatur waktu dalam sehari-hari itu?
Jadi keseringan menunda tugas dan terlalu lama bermain ponsel. Oke, baik. Kalau selainnya tadi nih, apa ada hal lain yang membuat kamu tuh kesulitan mengerjakan sesuatu tanpa jadwal? Saya juga merasa semua tugas tuh sama pentingnya sehingga saya bingung menentukan prioritas tersebut. Oke, baik. Jadi dari apa yang Kak Mawa sampaikan tadi nih terkait keinginan Mawa untuk bisa menjalankan tanggung jawab dan tuntutan secara bersamaan mengenai pelaksanaan tugas, perencanaan KKR, perencanaan magang, terus apa yang Kak Mawa lakukan saat ini yang merasa kalau prioritas tugas itu sangat penting supaya nggak bingung dalam menjalankan keseharian. Nah, dari yang tadi mari ayo kita evaluasi menurut Mawa. Apakah cara yang selama ini mau lakukan itu tuh membantu mencapai tujuan atau keinginan kamu? Tidak, Oke. Menurut kamu kenapa tidak? karena tugas tetap menumpuk dan saya juga semakin stres. Oke, baik. Jadi Mawar merasa atau beralasan kalau waktu itu tugasnya tetap numpuk terus justru makin stres ya berdasarkan apa yang Mawar lakukan saat ini. Lalu apakah menunda tugas membuat pekerjaan kamu jadi lebih ringan? Tidak, justru semakin berat. Oke, baik. Lalu nih, apakah bermain sosial selama berjam-jam setelah pulang kuliah itu tuh membantu menyelesaikan kewajiban kamu? Tidak, Oke, baik. Jadi siapa nih sebenarnya menurut kamu yang memiliki kendali atas waktu kamu untuk mengerjakan tugas, untuk melakukan perencanaan dan keseharian supaya kamu ini gak merasa keteteran? saya sendiri. Baik. Menurut kamu sendiri kan yang memiliki kendali. Lalu apakah kamu setuju nih bahwa sebagian kesulitan yang kamu alami itu bukan hanya dari banyaknya tugas, tetapi juga karena pengelolaan waktu yang kamu miliki saat ini tuh kurang efektif? Iya Bu, saya setuju. Baik. Jadi tidak ada perubahan ya dari kebiasaan kamu saat ini. Nah, untuk selanjutnya apa nih yang mungkin terjadi ketika dan magang dimulai kalau kamu masih belum punya perencanaan waktu yang jelas? Jadi saya mungkin akan semakin kewalahan. Oke, baik. Lalu menurut kamu nih dampaknya untuk diri kamu tuh bagaimana? Bisa aja tugas saya jadi terlambat atau hasilnya kurang maksimal. Baik, jadi dari tadi kamu sudah merasa ya bahwa apa yang kamu lakukan saat ini itu tuh tidak membantu kamu untuk mencapai tujuan atau keinginan kamu. Jadi apakah kamu siap nih untuk bertanggung jawab melakukan perubahan agar keseharian kamu ini lebih efektif? Iya, saya siap. Baik, seberapa besar kesiapan kamu untuk melaksanakan perubahan tersebut dalam skala 1 sampai 10 gitu? 8 sih Bu, udah sangat cukup. Oke, baik. Kenapa kamu merasa sudah sangat cukup siap untuk melaksanakan perubahan tersebut? Karena saya benar-benar ingin berubah dari diri saya. Oke, baik. Karena kamu menunjukkan keinginan untuk berubah dari dalam diri kamu itu suatu hal yang bagus ya, karena kamu jadi memiliki motivasi untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Karena kamu ingin melakukan perubahan, memiliki jadwal keseharian yang lebih efektif, saya ingin mengajak kamu nih untuk membuat rencana keseharian yang realistis. Menurut kamu langkah pertama apa yang bisa kita lakukan? Membuat jadwal kegiatan harian saya. Oke, baik. Jadi untuk membuat jadwal harian tersebut, kira-kira kamu bisanya kapan? Bisa Bu hari ini setelah pulang dari konseling ini. Oke, baik. Selain itu langkah selanjutnya nih yang bisa kamu lakukan apa kira-kira? Saya akan menulis semua tugas dan mengurutkan berdasarkan tenggat waktu saya. Oke, baik. Lalu nih terkait penggunaan media sosial kamu dalam sehari-hari, tadi kan menurut kamu katanya itu cukup tidak membantu, justru malah kamu semakin menunda tugas. Menurut kamu bagaimana? Saya akan membatasi maksimal 1 jam per hari. Apakah menurut kamu membatasi penggunaan media sosial itu realistis? Menurut saya sih bisa dicoba Bu. Oke, baik. Lalu nih ketika kamu kan tadi cerita katanya setelah pulang kuliah juga kamu harus membantu orang tua untuk menjaga warung.
menurut kamu ketika menjaga warung ini, adakah waktu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lain, Kak? Misalnya mengerjakan tugas gitu. Ada Bu, saat jalan seperti saya bisa membaca materi atau mencatat hal-hal yang penting terkait KKN dan Oke, yang tadi kamu sampaikan itu ide yang baik ya, karena itu menunjukkan kamu ini sudah memiliki rencana untuk melakukan perubahan tersebut. Baik, dari cerita perubahan, dari langkah yang ingin kamu ambil tadi, menurut kamu seberapa lama nih waktu belajar yang kamu targetkan setiap hari? 2 jam untuk tugas kuliah, 1 jam untuk persiapan KKN dan magang. Oke, baik. Apakah menurut kamu nih jadwal tersebut tuh memungkinkan untuk dilakukan dalam keseharian kamu? Iya Bu. Oke, baik. Jika nih suatu hari nanti kamu merasa malas atau ingin menunda tugas, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengingat tujuan saya dan mengerjakan minimal sebagian tugas terlebih dahulu. Baik, itu hal yang bagus ya. Berarti kamu sudah sadar bahwa ada hal-hal yang memang harus kamu selesaikan, tanggung jawab kamu itu. Lalu, jadi kamu tuh bukan menunggu semangat datang saja untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, tetapi kamu benar-benar bertindak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kamu tersebut. Iya. Oke, baik. Kira-kira dari lingkungan sekitar kamu, bisa teman atau orang tua, apakah ada yang bisa mendukung kamu untuk menjalankan perubahan ini? Orang tua dan teman dekat saya Bu. Oke, baik. Apakah setelah konseling ini selesai nih, kamu bersedia nggak untuk cerita ke orang tua dan teman kamu terkait rencana perubahan kamu ini? Bersedia. Oke, baik. Bagaimana nih jika dalam 1 minggu ini nih perencanaan kamu tuh belum terlaksana secara sempurna? Saya akan mengevaluasi dan membuktikannya, bukan langsung menyerah aja. Baik, dari sikap kamu tadi berarti menunjukkan bahwa kamu memang benar-benar ingin berubah dan benar-benar bertanggung jawab meskipun dalam pelaksanaannya nanti terjadi hambatan. Oke, baik. Saya akan menyimpulkan dari apa yang mau sampaikan tadi, mulai dari awal tadi mau memiliki keinginan untuk melaksanakan tuntutan atau bertanggung jawab atas hal tersebut dalam waktu yang bersamaan, seperti mengerjakan tugas, perencanaan KKN, lalu perencanaan magang. Lalu Mawar dalam keseharian ini juga merasa memiliki hambatan karena waktu yang padat dalam keseharian, lalu penggunaan media sosial yang membuat Mawar terdistraksi sehingga tugas-tugas semakin menumpuk. Lalu menurut Mawar nih, dari apa yang kita cerita hari ini, apa yang Mawar bisa pelajari? Saya menyadari bahwa masalah saya bukan hanya banyaknya tugas, tetapi juga cara saya yang mengelola waktu. Saya juga perlu mengurangi kebiasaan menunda dan membuat prioritas yang jelas. Oke. Untuk melaksanakan apa yang tadi kamu rencanakan, apa yang akan kamu lakukan, komitmen yang kamu pegang setelah sesi konseling hari ini? Saya akan membuat jadwal harian, menyusun prioritas tugas, membatasi media sosial, dan memanfaatkan waktu luang saya. Oke, baik. Lalu bagaimana nih perasaan kamu setelah memiliki perencanaan tadi? Saya akan merasa lebih tenang karena sekarang tahu apa yang saya harus lakukan. Saya senang nih mendengar apa yang kamu sampaikan, karena kamu nih berarti sudah tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu tuh harus bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah kamu rencanakan tadi. Oh iya, satu hal yang perlu diingat bahwa perubahan itu tidak harus langsung sempurna, karena yang penting itu adalah konsisten dalam menjalankan perubahan tersebut terkait langkah-langkah yang sudah kamu rencanakan. Baik Bu, terima kasih ya atas bantuannya. Oke, terima kasih kembali ya Kak Wawa sudah hadir pada konseling hari ini, lalu sudah berani terbuka dan percaya untuk menceritakan permasalahan, perasaan yang kamu alami kepada saya, dan ini nih melaksanakan perubahan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi perkembangan kamu terkait pelaksanaan dari rencana-rencana yang telah kamu buat tadi. Kita akan melihat nih apakah ada hambatan yang perlu kita atasi bersama,
atau kamu memang sudah berhasil melakukan perubahan tersebut. Bagaimana menurut Mawar, apakah setuju untuk melakukan konseling lanjutan di pertemuan minggu depan? Baik, saya setuju. Baik, tetap semangat ya dan percaya kalau kamu mampu berubah, mampu bertanggung jawab, dan kamu memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Insya Allah Bu, terima kasih banyak ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.